Halo, perkenalkan nama saya Clarissa Renata sebagai Ketua dari Kelompok 1 dari kelas AK4703. Halo semuanya, nama saya Betty Wijayanti sebagai anggota kelompok dari Kelompok 1 kelas AK4703. Perkenalkan, nama saya Abimali Rabani dari kelompok 1 kelas AK4703. Halo, perkenalkan nama aku Said Siddiq Ibrahim. Aku dari kelompok 1 dari kelas AK4703. Selamat menyaksikan. Perkenalkan nama saya Kayla Nuri dari Fakultas Industri Kreatif. Perkenalkan, nama saya Gracia Maistika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo, nama saya Yuda Praditya Akbar dari Fakultas Ilmu Terapan. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Kusuma dari Fakultas Rekayasa Industri. Halo, nama aku Zahra Ramadina dari Fakultas Teknik Elektronik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryadi Kusuma dari Fakultas Informatika. Halo, kenalin nama aku Amanda Hafila, aku dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Tanggapan saya mengenai banyaknya kasus bullying di Indonesia yaitu tidak dapat dibenarkan dan hal tersebut merupakan tindakan yang salah karena hal tersebut dapat memberikan kedua belah pihak baik pelaku maupun korban. Tanggapan saya terhadap kasus bullying itu merupakan suatu masalah serius yang harus ditanggapi dengan tegas, dan mungkin beberapa orang pun masih belum sadar terhadap dampak kedepannya dari bullying itu seperti apa. Tanggapan saya tentang bullying di Indonesia cukup marak ya, karena masih banyak pembulian di sekolah, di luar sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tanggapan saya terhadap kasus bullying yang ada di Indonesia adalah sangat tidak setuju karena tidak mencerminkan seperti Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi menurut saya bullying di Indonesia ini cukup mengkhawatirkan karena banyak terjadi di anak kalangan sekolah dan mereka tidak mau menyampaikan apa yang mereka rasakan, sehingga si pelaku ini terus mengancam dan membuli korban tersebut. Tanggapan saya terhadap pembulian yang masih ada di daerah Telkom ini sangat sedih dikarenakan masih minimnya keadilan untuk para yang dibully. Jadi tanggapan aku tentang kasus bullying di Indonesia itu kayaknya nggak nurun-nurun ya, adanya makin naik gitu. Karena bullying sendiri itu sampai sekarang walaupun udah banyak edukasinya, banyak orang yang belum sadar kalau dia itu udah ngebully gitu. Karena bullying itu sekarang bukan cuman secara langsung tapi udah ada secara online juga yang namanya cyberbullying. Faktor dari tindakan bullying yaitu karena dia meniru, dia pernah melihat seorang melakukan hal tersebut baik dari keluarga maupun misal dari game yang dia permainkan ataupun dari pertemanan dan lingkungan yang dia lihat. Yang kedua, hal tersebut bisa jadi karena kesalahan pola asuh dari keluarganya. Misalkan anak tersebut kurang kasih sayang orang tuanya sehingga ia mencari perhatian dari luar lingkungan, dan anak tersebut akan merasakan hebat karena mendapatkan perhatian dari orang lain. Faktor yang mungkin mempengaruhi kasus bullying itu bisa dari lingkungan sekitarnya, terus dari teman-temannya atau dari dirinya sendiri yang kayak mungkin kurangnya perhatian dari orang tua atau rasa iri terhadap teman-temannya gitu. Faktornya mungkin si pelaku mendapat kekerasan di rumah, tapi dia tidak bisa meluapkan langsung ke orang tuanya. Jadi dia meluapkan ke teman yang menurut dia lemah atau tidak bisa melawan gitu. Faktor terjadinya bullying yang ada di Indonesia mungkin karena pelaku bullying tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dari kedua orang tuanya, sehingga dia seperti mencari perhatian di lingkungan sekitarnya. Jadi menurut saya faktor terjadinya bullying itu biasanya si pelaku ini merasakan apa yang korban rasakan. Jadi kayak misalkan pelaku ini dulunya juga dibullying dan dia tuh mau orang lain ngerasain hal itu. Faktor yang mungkin saya tahu dari yang ngebully ini mungkin karena kurangnya kasih sayang atau perhatian dari orang sekitar yang membuat mereka merasa mereka lebih di atas dari yang dibully. Jadi mereka membuli orang yang lebih lemah daripada mereka. Jadi menurut aku untuk faktor dari bullying sendiri dari pelaku maupun dari korban itu sama-sama dari kesehatan mental mereka. Untuk pelaku sendiri biasanya dia itu menganggap dirinya itu lebih tinggi dari sang korban, dan juga bisa
ada faktor lain yang internal, misalnya kayak dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Untuk korban bullying sendiri itu kan kita nggak tahu ya kesehatan mental orang kayak gimana, dari omongan kita yang kita anggap itu bercanda, nyatanya itu nggak bisa diterima oleh dia gitu. Dampak dari tindakan bullying ini baik bagi para pelaku maupun korban yaitu sama-sama memiliki dampak. Yang pertama tentu para korban yang akan merasakan gangguan kesehatan mental ataupun ia akan merasakan tidak percaya diri. Sedangkan untuk para pelaku ia akan merasa dirinya kurang empati dan juga memiliki sifat yang agresif. Korban bullying dapat mengalami dampak serius baik itu secara fisik maupun mental. Itu bisa terjadi depresi, bahkan sampai ada keinginan untuk bunuh diri gara-gara dari bullying itu sendiri. Dampak bagi korban pasti sangat besar ya. Kayak dia pasti trust issue kepada orang-orang, dia pengen sosialisasi itu dia takut bakal diapain gitu. Misalnya kayak padahal cuma mau ngomong dong tapi dia takut dipukul gitu. Paling parah sih bisa bunuh diri ya korbannya, gitu sih. Dan dampaknya bagi korban ialah sang korban kurang percaya diri jika ingin berkomunikasi di lingkungan sekitarnya, dan bagi pelaku karena niat awalnya ingin menambah teman malah jadi nggak ada temannya gitu karena dia pelaku bullying. Jadi dampak dari bullying sendiri menurut aku, pertama si korban bakal ada trust issue sama teman-temannya, terus dia juga sulit bersosialisasi lagi, terus mungkin bakal mengganggu kesehatan mental si korban. Menurut saya dampak yang terlihat itu dampak oleh yang dibully ya, dikarenakan dampaknya itu besar banget. Contohnya kalau misalnya dibully jadi kurang percaya diri ataupun ngerasa dirinya tuh lemah, habis itu dia ngerasa nggak berdaya, dibully oleh orang yang lebih berkuasa, jadi dampaknya lebih banyak di yang dibully. Jadi untuk dampak dari bullying ini sendiri, untuk korban itu ada berbagai macam reaksi yang bisa mereka tampilkan. Ada yang pasrah aja, ada yang jadi dendam, dan ada juga yang jadi ada insecure lah, apa segala macam gitu. Tapi dari pengalaman aku sendiri, untuk teman-teman aku itu kebanyakan jadinya dendam gitu. Dan dia orang yang dibully itu pasti akan selalu ingat orang-orang yang ngebully mereka. Jadi untuk yang ngebully hati-hati aja. Hukum bagi para tindakan bullying menurut saya saat ini masih kurang adil karena masih saja banyak terjadi kasus para korban yang tidak mendapatkan keadilan dan para pelaku yang memiliki status sosial yang lebih tinggi akan merasa dirinya lebih hebat dan korban tidak mendapatkan keadilan. Menurut saya, hukum di Indonesia terhadap kasus bullying ini masih belum adil karena adanya derajat sosial yang cukup tinggi sehingga pelaku banyak yang dibebaskan. Menurut saya sih hukum di Indonesia masih belum terlalu adil ya. Soalnya banyak berita-berita yang menjadi korban malah jadi tersangka. Ya sih kayak. Menurut saya hukum yang ada di Indonesia belum adil. Kenapa? Karena jika sudah adil maka tidak akan ada kasus bullying. Menurut aku sendiri, kalau untuk hukuman adil atau enggak, menurut aku masih belum ya, karena banyak dari korban bullying itu anak sekolah, di mana mereka tuh anak umur di bawah 15 tahun, dan kalau misalkan dibawa ke ranah hukum, mereka nggak bakal kena sanksi apapun dan bakal dikembalikan ke pihak sekolah. Menurut saya hukum yang ada di Indonesia tentang pembulian masih belum adil, disebabkan masih banyaknya atau maraknya bully yang berkeliaran di daerah Indonesia, sehingga menurut saya sendiri hukum yang di Indonesia masih belum adil, terutama kepada yang dibully. Untuk keadilan di Indonesia sendiri menurut aku masih kurang sih, karena dari kasus-kasus yang udah lalu-lalu juga itu ternyata kan banyak yang miss gitu, tahu-tahu itu dianggap sebagai korban padahal dia itu pelaku gitu. Bahkan hal-hal yang kayak gitu aja belum bisa diungkapin sama hukum di Indonesia. Jadi untuk hukum Indonesia semoga kedepannya lebih baik.